Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Mari sebelum kita sama-sama menyediakan hati kita, membuka hati kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Allah yang boleh menguatkan kita. Kita mau sama-sama terlebih dahulu menaikkan sebuah pujian. Oh, lihatlah tanda sama. Oh, lihatlah tanda sama, dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang, bersedialah. Jangan kau keraskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Haruslah jadi semula dalam air dan roh. Oh, lihatlah tanda zaman, dunia mau binasa. Tuhan Yesus hampir datang, bersedialah. Jangan kau keraskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Haruslah jadi semula dalam air dan roh. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman. Bukan hanya mendengarkan, tapi kami merenungkan, kami mengimani, supaya kami melakukan kebenaran firman Allah yang bisa menguatkan kami dan menyelamatkan kami untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan Yesus, mari berfirmanlah kepada kami lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Allah. Berbicaralah, kami siap mendengarnya dan kami siap melakukannya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Allah dari hal hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Sebagai ayat pokok, kita sama-sama baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan atau tentang sesuatu yang belum terjadi, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal yang ke-6, secara bisa baca ayat 1 sampai 8, maka kita bisa membaca di situ situasi dan kondisi di mana Nuh hidup pada waktu itu. Nuh hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Apa yang dilihat? Apa yang dialami oleh Nuh? Keadaan dunia manusia yang sudah begitu bejat dan rusak.
Dan Nuh, dia bisa menyatukan diri. Nah, di tengah-tengah keadaan manusia yang begitu rusaknya, firman Allah mengatakan Allah sangat marah sekali. Allah sangat murka, sehingga Allah mengambil keputusan untuk menghukum dunia. Tetapi Allah masih memberi kesempatan 120 tahun kepada manusia untuk bertobat. Nah, di tengah-tengah kondisi dan keadaan manusia yang begitu rusak, dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa? Di dalam ayat pokok tadi dikatakan, karena iman Nuh taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ternyata Nuh mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan dari situ saja kita dapat melihat bahwa Nuh, dia berani tampil berbeda dibandingkan semua manusia yang hidup pada waktu itu di dalam kejahatan. Dan Nuh, dia tidak terseret dalam arus kejahatan manusia pada waktu itu. Saudara, oleh karena kasih karunia, maka saudara dan saya, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Sebab itu keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus menjaga keselamatan itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita disuruh menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan jalan kita taat melakukan perintah Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menjaga keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan kita jangan sampai hanyut atau terseret oleh arus kejahatan dunia di akhir zaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjaga keselamatan dan kita tidak hanyut dan terseret oleh arus kejahatan dunia? Yang mana firman Allah mengatakan dalam Wahyu 18 ayat yang kelima, bahwa dosa manusia di akhir zaman itu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Tinggal menunggu saatnya Allah akan menghukum dunia ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita? Ikuti cara hidupmu. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan Nuh itu orang benar. Nuh itu orang yang tidak bercela hidupnya di tengah-tengah bangsa yang begitu rusak. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, kita melihat Nuh itu begitu taat sampai dia disuruh membuat bahtera
atas gunung. Bukan Batra yang kecil, tapi Batra yang besar. Dia menunjukkan ukurannya, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, tingkat 3. Saudara bisa bayangkan ketika Nuh mendapat perintah Allah, peralatannya saja dari mana? Dan berapa orang yang membangun masih di atas gunung, di atas gunung. Tetapi Nuh taat, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Setiap perintah Tuhan, Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Luar biasa. Nah saudara, saya percaya dalam hal ini Nuh dia mengikuti cara hidup dari kakeknya, yaitu Henokh. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 23 dan 24, dikatakan Henokh ini hidupnya juga bergaul dengan Allah. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Nah, 300 itu berbicara tentang angka setia, ketaatan. Henokh hidup 300 tahun setia, taat, sehingga dia bisa bergaul dengan Allah. Dan kita tahu akhirnya Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia diangkat hidup-hidup oleh Allah masuk surga. Kembali pertanyaannya, mengapa Henokh dia mengambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah? Saudara, bagaimana Allah mengatakan ketika Henokh mempunyai anak yang kemudian diberi nama Metusalah. Metusalah itu artinya kalau hal itu terjadi, akan ada kematian. Kalau hal itu terjadi, ada satu peristiwa yang dahsyat. Jadi Metusalah artinya kalau hal itu terjadi, akan terjadi satu peristiwa yang dahsyat. Dan saya tahu peristiwa dahsyat apa yang terjadi, yaitu Allah memberikan air bah yang menghukum dunia ini. Jadi tidak salah kalau Henokh mengambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah. Dan Henokh ini menjadi lambang atau gambaran dari gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau gereja Tuhan di akhir zaman mau hidup bergaul dengan Allah, masuk di dalam kesempurnaan, maka gereja Tuhan di akhir zaman akan disingkirkan, dibawa padang gurun yang sudah diubah oleh Tuhan menjadi seperti taman Eden. Aman dari masa kesusahan besar,
karena antikris akan datang menguasai dunia ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara dan saya mau hidup bergaul dengan Allah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Hidup pada waktu Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena Yesus datang, kita akan diubah, mempunyai tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, lalu kita terbang bertemu dengan Yesus di udara. Ada pertemuan yang manis, luar biasa, saudara. Dan saudara, keadaan sekarang kita sudah hidup seperti di zaman Nuh. Sekali lagi, keadaan sekarang di mana saudara dan saya hidup sudah mirip dengan zaman Nuh. Kita sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Yesus sendiri yang mengatakan, coba kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 dan 38, dikatakan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi keadaannya Yesus sendiri mengatakan bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali, keadaannya mirip seperti sama Nuh, sama seperti sama Nuh. Nah, sebab itu kalau saudara dan saya mau selamat, maka kita juga harus hidup sama seperti Nuh. Ya, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus hidup sama seperti Nuh. Nuh orang benar, tidak bercela, ya, karena dia mentaati firman Allah, melakukan tepat seperti apa perintah Tuhan, dan bergaul dengan Allah. Kita pasti akan selamat. Coba kalau saudara baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-40 dan 41, dikatakan demikian. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa maksud dari dibawa dan ditinggalkan? Menjelang kedatangan Yesus yang hidup bergaul dengan Allah seperti Nuh, orang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, akan dibawa. Akan dibawa. Sebab orang yang hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah akan bertumbuh dewasa dan masuk di dalam kesempurnaan, dan akan disingkirkan, saudara, sehingga pasti selamat. Tapi yang meremehkan hidupnya, maka dikatakan dia akan ditinggalkan. Apa artinya ditinggalkan? Maka yang ditinggalkan pasti akan masuk dalam masa aniaya besar selama 39
masa aniaya, kesusahan yang belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada lagi. Jadi kita bersyukur. Sebelum hal itu terjadi, kita sudah diingatkan oleh Yesus. Sebab itu, marilah saudara, kita mau pergunakan waktu yang masih ada. Sekali lagi, untuk hidup benar, tidak bercela, kita taat kepada firman Allah, melakukan firman Allah, perintah Allah, dan bergaul intim dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita akan menikmati kasih karunia Allah. Pasti diselamatkan, dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga, berbahagia selama-lamanya di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, pergunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Keselamatan itu hal yang paling penting di dalam hidup kita, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami. Kami masih diberi kesempatan mendengar kebenaran firman, dan kami masih diberi kesempatan untuk mempergunakan waktu yang masih ada, yang pendek ini, dengan sebaik-baiknya demi untuk keselamatan kami. Sebab itu kami akan belajar hidup di dalam kebenaran. Kami hidup tidak tercela karena kami melakukan kebenaran perintah Tuhan, dan selalu hidup bergaul dengan Allah, melekat dengan Tuhan. Terima kasih. Semua itu bukan oleh badan dada kami. Kami bersyukur Yesus sudah memberikan Roh Penolong yang tinggal dalam hidup kami, menyertai kami, menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami, bahkan menjadi guru besar kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukan kebenaran firman Allah itu sebagai tanda kami percaya dan mengasihi anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.